dianggap mencuri atau gimana. Oh, dituduhkan semacam itu ya? Gitu. Wis berapa lama mencuri uang pinjol? Bro, apa kabar bro? Alhamdulillah baik mas. Ya. Alhamdulillah sehat ya. Enggak, aku pengen menanyakan suatu hal yang mungkin ini kan ada suatu keputusan dari menteri yang mengharus atau mungkin memberikan suatu kebijakan untuk tidak melunasi atau mungkin tidak membayar dalam pinjol. Sengaja ente saya undang ke sini ini kan untuk membicarakan ente yang terlibat langsung di pinjol itu. Dengan Menteri Mahfud MD mengatakan hal semacam itu, ya, ente kan juga terlibat dan pernah pinjam di pinjol. Apakah ada teror, masih ada teror untuk saat ini? Sebelumnya ini saya jelaskan dulu mas ya, untuk masalah pinjol itu kan ada dua macam, ada yang legal sama yang ilegal gitu. Cuma saya kalau masalah penghapusan kemarin yang terkait sama Bapak Mahfud MD itu saya tidak tahu dikhususkan untuk semua pinjaman online legal atau ilegal atau gimana. Cuma sampai saat ini saya memang punya beberapa tanggungan yang memang sudah cukup lama tidak saya lunasi. Nah, mungkin saya sendiri juga ngambilnya dari yang ilegal, hitungannya ilegal karena apa? Karena tidak terdaftar di OJK. Oh iya. Gitu. Jadi mungkin ya kalau memang keputusannya Bapak Mahfud MD kayak gitu untuk memberantas pinjol yang berlaku, ya mungkin yang menguntungkan saya juga. Untuk selama ini bro, apakah memang masih ada teror? Kalau masalah teror nggak ada mas. Nggak ada ya sama sekali. Semenjak keputusan itu ya? Sebelum keputusan itu pun sudah tidak ada. Sudah bosan. Mungkin orangnya udah bosan hubungi atau gimana. Cuma yang terakhir cuma membagikan data foto sama diri aja di grup di grup WA. Cuma itu aja sih mas, sebatas itu. Cuma kalau untuk masalah yang kasus-kasus kayak kemarin yang sampai seorang ibu bunuh diri atau gimana, itu saya tidak pernah diteror, dihubungi dengan verbal atau gimana. Cuma sebatas penyebaran foto aja. Bentuk teror yang kamu alami berarti itu semacam fotomu disebar. Foto dan data diri sama ini mungkin ada kata-kata yang kurang enak gitu. Pengancaman. Kalau pengancaman bukan, cuma kita dianggap mencuri atau gimana. Oh, dituduhkan semacam itu ya? Gitu. Wis berapa lama mencuri uang pinjol? Kalau berapa lama sebenarnya gini mas, kalau saya itu membayar bukan membayar penuh pokoknya, tapi membayar perpanjangan terus. Jadi kan di pinjol kan ada dua option, yaitu melunasi pokoknya yang waktu kita pinjam dulu, atau kalau tidak bisa kita membayar perpanjangan itu. Nah itu saya udah sering tidak bisa melunasi, akhirnya membayar perpanjangan terus kayak gitu. Jadi ya kalau dihitung-hitung sih sebenarnya ruginya ya banyak, soalnya kan kalau nominalnya perpanjangan dikalikan dengan berapa kali saya perpanjangan kan sama aja nutup pokoknya itu mas. Berapa lama terlibat di pinjol? Saya mulai 2018 sampai saat ini. Berarti pinjol lama ya, baru diberantas saat ini ya. Oh iya, lama. Untuk syarat yang dibutuhkan pinjol apa semua? Sebenarnya syaratnya mudah mas, cuma foto KTP sama kakak. Enggak, KTP aja sama kita foto selfie gitu. Ya selfie sama bawa KTP aslinya itu. Cuma itu aja syaratnya. Terus jumlah nominalnya paling kecil berapa, paling besar berapa? Kalau nominalnya paling kecil 500 ada 500. Cuma kita kan enggak nerima murni langsung 500 dipotong. Kita ada potongan, paling nerimanya ya berapa gitu, di bawahnya 500, tapi kita ngembalikannya di atasnya 500 ribu. Jadi paling besar ya?
paling besar ya tergantung ini Mas, tergantung kapasitas ininya, aplikasinya pinjolnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan bayarnya nggak pernah telat atau rutin ya bisa lebih besar lagi. Lebih enak ya? Lebih enak lagi. Cuma ya bunganya kan juga lebih besar juga. Awal kali ketemu pinjol, bisa diceritakan? Kalau awal pertama kali sih ini Mas, saya nggak tahu masalah pinjol atau apa, cuma saya pertama kali itu download aplikasi untuk pembelian barang. Jadi bukan murni pinjol. Ya, dari situ di aplikasi tersebut salah satunya ada menu pinjaman. Nah, akhirnya dari menu pinjaman saya coba, ternyata bisa cair, bisa keluar dananya, langsung ditransfer ke rekening. Akhirnya saya hari punya itu juga? Hari itu juga. Jadi verifikasi enggak sampai 1 hari. Terus dari situ kok Mas istilahnya kan kok gampang sekali cari transaksi dengan cuma kita foto KTP sama selfie kita udah dapat dana. Nah dari situ akhirnya saya cari informasi, akhirnya browsing lihat website, ketemu beberapa pinjol yang terdaftar di OJK. Hanya beberapa pinjol. Dari beberapa kan masih berapa dulu Mas di OJK, belum rame saat ini. Belum rame terkait pinjol itu. Dari situ akhirnya saya coba install beberapa aplikasi dan masuk semua. Akhirnya dari situ ya kejebaknya di situ juga. Jadi perputarannya uangnya ya kita pinjam buat nutupi utang-utang. Sebenarnya yang bikin lama kan bukan bayar pokoknya lagi. Jadi kita pinjam, kita udah dipotong. Hasilnya yang kita pinjam itu enggak cukup buat nutup yang sebelumnya. Akhirnya cuma bisa buat nutup perpanjangannya. Nah, sedangkan di sini kan sudah pinjam, akhirnya buat nutup yang ini jatuh tempo saya pinjam lagi kayak gitu. Akhirnya muter gitu, tapi pokoknya nggak ada yang ketutup semua. Untuk batas waktu peminjamannya berapa bulan? Untuk batas waktunya maksimal ada yang 1 bulan. 1 bulan. Maksimal ada 1 bulan. Yang untuk pengalaman saya yang untuk pinjol-pinjol yang ilegal itu cuma 2 minggu. 2 minggu yang ilegal. 2 mingguan itu sebelum kita jatuh tempo pas hari hanya. Biasanya 3 hari atau 4 hari sebelumnya udah jatuh sakit. Sudah banyak yang menghubungi Mas. Jadi fans dari pinjol sudah banyak yang menghubungi saya. Untuk teror terberat atau mungkin teror yang pernah mau alami bro? Teror yang pernah saya alami yang paling kejam lah dari pinjol. Sebenarnya nggak terlalu kejam sih Mas, cuma yaitu penyebaran data sama foto itu nyampe di kantor, nyampe di kantor perusahaan saya. Jadi kan seluruh kontak yang ada di HP itu dihubungi semua. Itu Mas yang bikin batin. Kewenangan mentalnya. Jadi kalau untuk kata-kata yang pengancaman dan sebagainya itu enggak pernah. Cuma ya istilahnya cuma membawa lari uang perusahaan ini. Sebesar nominal yang dipinjam. Untuk pemilihan pinjol yang legal dan ilegal untuk orang awam agar tidak terjerumus lah, dalam artian saat kita butuh uang masa pandemi seperti ini kan uangnya lah belum golek duit. Nah, pastinya kita mengarah nang utang piutang, utang BRI dan sebagainya kan juga sulit kan. Nah, otomatis kita pemikirannya pinjol. Untuk memilih pinjol yang genah atau mungkin yang ilegal apa? Kalau pinjol gimana cara mengantisipasi kalau bisa yang pertama sebisa mungkin kita pinjam di yang legal yang terdaftar di OJK gitu Mas ya. Kalau terdaftar di OJK itu kita bisa lihat daftarnya lewat websitenya OJK. Jadi Otoritas Jasa Keuangan, kita bisa masuk ke websitenya itu, kita pilih perusahaan-perusahaan pinjaman online atau P2P mana yang terdaftar di OJK. Jadi kalau lewat OJK sendiri kita kan enggak, istilahnya meskipun kita enggak sanggup bayar atau terlambat seperti apa, kita masih dikasih keringanan dan enggak mungkin nyebar data kita kemana-mana. Itu bedanya sama pinjol. Bedanya sama yang ilegal kayak gitu. Jadi kalau saran saya mending
kalau tidak butuh-butuh banget sama pinjol ya kalau bisa dihindari aja, soalnya kan itu bisa ya istilahnya seperti saya ini kan merusak. Kira 2018 sampai sekarang berapa tahun? Iya, 2019-an mungkin ya. 2019 baru saya kenal. Ya paling tidak 3 tahun. 3 tahunan ya, 3 tahun berkecimpung lah pinjol. Sebelumnya sebenarnya saya masih ini mas, sebelumnya di yang legal-legal aja yang saya pinjam. Tapi akhir-akhir ini berhubung legalnya susah, persyaratan dan sebagainya, saya baru pinjam satu yang ilegal. Itu pun sudah selesai, saya tutup lagi. Baru saya tahu kalau sudah ada berita ya menggerebekkan itu. Soalnya kan sebenarnya udah lama wacana penutupan pinjol, soalnya kan ya gitu mas. Efeknya ke peminjamnya kan ada yang mungkin kayak kemarin itu nggak kuat mentalnya, bisa bunuh diri atau gimana dan sebagainya. Kuat malunya lah ya. Iya, istilahnya kan beban mentalnya itu mas.